Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifa Nazolayali, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Imawan dari 11 IPS 1 nomor absen 23. Nama saya Kaliza Safa Salsabila dari 11 IPS 1 absen 9. Perkenalkan, nama saya Adam Agusman dari kelas 11 IPS 1 absen 01. Perkenalkan, nama saya Alif dari kelas 11 IPS 1. Kenalkan, nama saya Mekael Rosa Fitri dari absen 13. Organisasi kemiliteran bentukan Jepang. Antara lain yang pertama itu ada Seinendan, yakni pasukan yang terdiri dari pemuda yang berusia 14 hingga 22 tahun. Yang kedua ada Loshi Seinendan, yakni pasukan cadangan. Yang ketiga ada Bakutai, yakni pasukan pemberani. Yang keempat ada Keibodan, yakni pasukan pembantu polisi. Yang kelima ada Hizbullah, yakni pasukan semi militer. Yang keenam ada Heiho, yaitu pasukan pembantu prajurit Jepang. Yang ketujuh ada Jawa Sentotai, yakni pasukan benteng perjuangan. Yang kelima ada Sui Shintai, yakni barisan pelopor. Yang kesembilan ada Peta atau pembela tanah air, yakni pasukan militer daerah yang dibentuk oleh Jepang. Yang kesembilan ada Goku Tokai, yakni organisasi pelajar. Dan yang ke-10 ada Fujinkai, yakni organisasi wanita. Lakukan dengan cara memikat hati bangsa Indonesia. Pada dasarnya, cara Jepang adalah dengan memperdengarkan lagu kebangsaan kita dari radio Tokyo secara terus-menerus disertai pidato para pahlawan bangsa yang membuat rakyat Indonesia meyakini bahwa Jepang ingin untuk membawa Indonesia merdeka dari jajahan. Dengan membawa semboyan 3G yaitu Gold, Glory, Gospel, Jepang mengatakan bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia dan datang untuk membawa Indonesia merdeka, melakukan propaganda kepada masyarakat Indonesia mengenai 3A untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang merupakan negara yang kuat dan mampu membantu Indonesia. Banyak terjadi rayuan, propaganda, dan tipuan muslihat seperti banyak pahlawan Indonesia yang dibebaskan dari pengasingan dan juga penggunaan bahasa Indonesia diperbolehkan. Padahal pada dasarnya itu hanya untuk mendapatkan hati bangsa Indonesia saja. Pada kesimpulannya bahwa Jepang memiliki karakteristik penjajahan dengan cara propaganda dan tipu muslihat sehingga seolah-olah Indonesia diuntungkan dengan kehadiran Jepang, dinilai dapat membawa bangsa Indonesia memiliki kemerdekaan yang lebih dekat. Latar belakang penduduk Jepang di Indonesia. Perang Dunia II atau yang disebut dengan World War II terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu, dan di Asia, Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang II di Asia dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang atau Dai Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Jada van Starkenborg mengumumkan pengumuman dengan Jepang. Heiho dan peta organisasi militer bentukan Jepang. Heiho adalah barisan prajurit yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang. Anggotanya disertakan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Ada juga kompetitai yang merupakan kepolisian Heiho dibentuk sebagai pekerja kasar di satuan militer.
Untuk memenangkan Perang Pasifik melawan negara-negara barat, Jepang membutuhkan cadangan tentara. Maka pada tanggal 24 April 1943, Jepang mengumumkan Pemuda Indonesia disertakan dalam organisasi militer. Kedua organisasi militer yang dibentuk Jepang yakni Heiho dan PETA. Anggotanya disertakan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Ada juga Kopita yang merupakan kepolisian. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18 sampai 25 tahun, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Pada masa kekuasaan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Antara lain, yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, ke-25 atau tentara ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi dengan daerah kekuasaan mencakup Sumatera. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 atau tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta dengan daerah kekuasaan mencakup Jawa dan Madura. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut kedua atau Armada Selatan kedua yang pusat di Makassar dengan daerah kekuasaan mencakup Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun seiring berkembangnya waktu, ternyata Jepang melakukan praktik penjajahan dan merampas hasil rakyat, melakukan Romusa, yang ternyata apa yang dilakukan Jepang sama bahkan lebih parah yang telah dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Hingga akhirnya berbagai pertempuran terjadi melawan Jepang, dan kemudian terjadi vacuum of power di negara kita. Karena Jepang menyerah kepada sekutu, yang kemudian negara kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya.